Untuk membahas kasus ini dari sisi kejiwaan, sudah terhubung bersama kami ahli psikologi forensik Mas Reza Indragiri. Selamat siang Mas Reza. Baik, Mas Reza, kasus seorang ibu yang membunuh anaknya kerap terjadi. Tidak hanya pada kasus yang menimpa seorang ibu di Brebes, Jawa Tengah ini. Dari sebagian besar kasus yang terjadi, sebenarnya apa motif dari seorang ibu ini tega membunuh anak kandungnya sendiri? Kalau kita asumsikan bahwa pelaku itu normal, waras, sehat, maka kemungkinan motifnya hanya dua. Satu motif instrumental atau dua motif amarah. Apabila motif instrumental yang bermain-main di kepala pelaku, maka bisa kita bayangkan bahwa menyakiti atau bahkan menghabisi anak ditujukan untuk memperoleh manfaat tertentu. Mendapatkan warisan, mendapatkan hal-hal yang sifatnya material maupun imaterial sebagai bentuk manfaat dari aksi kejahatan itu. Sementara andaikan yang bermain-main di kepala pelaku adalah motif emosional atau motif amarah, maka talenta bukan menyakiti atau bahkan menghabisi anak ditujukan untuk mengekspresikan perasaan dendam, sakit hati, kebencian, maupun perasaan-perasaan negatif lainnya. Kedua motif itu kemungkinan ada pada diri pelaku yang normal, yang waras, yang sehat. Namun tadi saya simak dalam narasi yang termasuk yang tertulis di iNews bahwa ada kemungkinan pelaku mengidap depresi. Andaikan itu yang benar-benar merupakan kondisi pelaku, maka saya khawatir ada persoalan-persoalan yang berat, yang serius, yang bahkan mungkin saja mengganggu normalitas atau mengganggu kewarasan pelaku. Nah, kalau kemudian kewarasannya sudah terganggu, maka menurut saya perbincangan tentang motif tidak lagi sungguh-sungguh relevan. Karena jangankan kita, yang bersangkutan pun barangkali tidak akan bisa menjelaskan motif di balik kejahatannya itu, dikarenakan kemungkinan adanya gangguan kejiwaan tertentu. Baik, apakah dalam sisi psikologi ini ada tahapan depresi sehingga pada tahap yang cukup tinggi seorang ibu ini sudah tidak memiliki akal sehat hingga membunuh anaknya? Apakah juga ada sisi tahapan depresi yang sebenarnya bisa diobati jika diketahui sejak dini? Ya, sebagaimana gangguan-gangguan kejiwaan lainnya, kita tidak bisa melihat persoalan itu secara hitam atau putih, tapi lebih sebagai sebuah spektrum. Sebagai pergeseran atau perpindahan dari putih terang benderang ke warna kelabu, warna yang lebih kelam lagi, lebih abu-abu lagi, sampai ke titik yang paling hitam, titik yang paling parah, katakanlah demikian. Nah, sampai pada titik yang paling parah, maka kita sungguh-sungguh patut khawatir bahwa depresi kemudian akan disertai dengan perilaku kekerasan, baik itu kekerasan terhadap diri sendiri maupun kekerasan terhadap pihak lain. Pihak lain itu bisa berupa makhluk hidup maupun makhluk tidak hidup. Nah, tentu saja dengan demikian konsekuensinya adalah kita tidak bisa menganggap sepele adanya potensi atau indikasi gangguan kejiwaan yang diidap oleh seseorang siapapun itu. Karena apabila terlambat tertangani, terlambat untuk diberikan rehabilitasi, maka kita khawatir kondisinya akan semakin lama semakin parah. Kalau semakin parah, maka kita khawatir bahwa akan sekali lagi muncul perilaku-perilaku kebahayaan dari diri yang bersangkutan. Baik, Mas Reza, jika nantinya hasil pemeriksaan dari ibu yang membunuh anak ini di Brebes tergolong depresi, sudah dinyatakan depresi, apakah pernyataan depresi ini bisa menghentikan proses hukum nantinya? Saya menganggap depresi tidak kemudian membuat seseorang kehilangan kewarasannya. Dengan demikian, apabila pandangan saya ini dijadikan sebagai sebuah asumsi, maka betapapun yang bersangkutan mengidap depresi, andaikan memang demikian, tetap saja yang bersangkutan tidak bisa mendapatkan dispensasi hukum sebagaimana yang ada di dalam pasal 44 KUHP. Baik itu peringanan maupun pembebasan dari hukuman. Dengan kata lain, andaikan memang yang bersangkutan mengidap depresi, maka proses hukum tetap bisa berlanjut, pertanggungjawaban pidana bisa dilangsungkan sampai tuntas, sampai kemudian vonis hakim apakah yang bersangkutan dinyatakan bersalah atau tidak. Kalau bersalah, maka sudah jelas akan ada sanksi badan, penjara, dan juga Baik, berarti walaupun nanti ada pernyataan depresi dari pihak kedokteran, maka kasus hukum tetap berjalan. Terima kasih Mas Reza atas informasinya dan sudah bergabung di iNews Siang.